Gimana gimana? Eh, udah berapa hari perang nih? 4 hari ya, 5 hari ya. Apa Rusia masuk ke Ukraina? Ukraine. Kemarin ya, sampai hari ini ya, banyak negara-negara yang saya pikir netral atau tebakan saya dia nggak berani mengambil sikap lah ya. Tapi ternyata malah berani. Bahkan badan-badan PBB pun mulai menunjukkan posisinya gitu. Seperti FIFA, sepak bola Rusia sudah di-ban dari FIFA. Kalau UEFA pasti nge-ban lah, karena kan UEFA kan Eropa punya. Tapi kalau FIFA kan badan dunia. eh, Singapura yang tadi saya pikir netral dia, karena sebagai negara apa namanya kayak hub perdagangan untuk masuk Asia kan Singapura itu kan. Saya pikir dia netral, nyata dia berani ngambil sikap juga sama. Dia ngeblok Rusia juga. Jadi pro Ukraine lah. Tapi mungkin karena Singapura takut sama Inggris kan, karena kan masih persemakmuran. Yang kaget itu Swiss betulnya. Swiss dia breaking the record karena selama 100 tahunan kan dia apa ya memposisikan dirinya sebagai negara netral gitu. Makanya Bank Swiss kalau yang kerja di bank masih tahu lah. Bank Swiss tempat naruh duit lah karena netral dia. Salah satu alasannya ya. Nah, tapi tadi dia Swiss pecah telur tuh. Dia pro Ukraine. Dia apa namanya? Mengutuk lah itu Rusia itu kan bahkan ngeblok dia. Nah, pertanyaannya Indonesia mana? Kan gitu ya. Indonesia ini negara besar. Besar dalam artian jumlah penduduk. Kita tuh nomor 4, nomor 1 China, 2 India, ketiga Amerika. China sama India tuh beda paling beda 200 jutaan ya. Tapi China masih nomor 1 jumlah penduduknya. Ketiga Amerika dengan 340 juta apa 330 juta gitu. Terus sekarang Indonesia keempat Indonesia dengan 270 atau 280 gitu ya. Jadi kita tuh negara besar. Satu, kedua kita negara besar secara wilayah. Wilayah kita tuh kalah sama Rusia, kita kalah sama China, kita kalah sama Kanada. Tapi yang perlu diperhatikan itu gini, Rusia dan Kanada kan dia mentoknya tuh North Pole. North Pole apa ya? Apa bisa di North Pole? Kutub Utara. Ya kan? Nah, itu sama kalah sama Australia. Jadi kita masih 5 atau 6 besar gitu ya secara wilayah ya. Lautnya dihitung kan laut termasuk wilayah kita juga. Kalau daratan emang kecil, tapi kalau dihitung laut gede kita sama kayak Amerika wilayahnya ya. Cuman kita banyakkan lautnya kan gitu ya. Jadi kita negara besar dan Pak Jokowi pun kan sering bilang bahwa kita negara besar, tapi yang apa namanya yang ditunggu itu kalau menurut saya nih ya, harusnya kita berani mengambil sikap dan apa ya, satu berani mengambil sikap, dua juga bertindak sebagai negara besar. Jadi nggak cuma mengambil sikap, tapi juga bertindak gitu. Bertindak dalam artian nggak sekedar pidato pak, apalagi nge-tweet gitu, aduh, apa ya, tapi betul-betul ada ininya, ada apa namanya, ada tindakannya gitu. Misalnya dubes Rusia atau dubes Ukraine diusir gitu, pro aja mana lah, terserah lah mau mendukung mana, tapi kira-kira begitu, suruh pulang gitu kalau berani sih, kalau berani. Tapi ya negara besar kan begitu, berani dia walaupun apa ya, kalau nonton itu ya Menlu kemarin cerita gitu ya, bahkan kalau lihat apa kalau dengar dari para dubes cerita juga, ini loh dubes kita ya, saya tahu ada dubes kita kayak Amerika gitu, Inggris, negara besar itu ya, mereka juga tidak melakukan sepenuhnya janjinya gitu, bahkan janjinya A gitu, janji 10 yang kerjanya cuma 2 kira-kira begitu. Nah ini negara besar model begitu, nah mesti kita kayak gitu tuh. Maksudnya yang penting ini dulu aja, show off dulu kurang lebih begitu, masa dilaksanakan belakangan. Nah itu
act as a big country, saya gitu loh. Itu yang sebenarnya saya tunggu sih dari Presiden Jokowi, dari Pak Luhut yang katanya berani itu. Pak Luhut kan di Indonesia terkenal berani, tapi mana nggak ada suaranya nih. Indonesia mana nggak ada suaranya nih. Yang nge-tweet Pak Jokowi harusnya ya berani lah. Dan oh iya, saya masuk sini deh. Tadi itu ya, saya punya unek-unek mengenai Indonesia ya, mengenai pemerintah Indonesia yang aduh kok nggak ada suaranya. Terus yang kedua saya masuk ke banyak di Indonesia yang gini, dia nggak pro Rusia, tapi juga dia nggak menentang invasi Rusia, ya kan? Karena kenapa? Karena sebetulnya tahu bahwa ini invasi banyak korban di Ukraina, ya kan? Cuman kenapa mereka kayak gitu? Banyak kayak gitu karena mereka anti dengan atau nggak suka dengan NATO, atau nggak suka dengan Amerika gitu, ya kan? Karena Amerika itu arogan di masa lalu. Bukan di masa lalu, maksudnya ya in the past lah ya kan. Arogan gitu, dia nyerang Irak, dia nyerang apa Syria gitu, Libya gitu misalnya. Serbia kan atau kan. Nah, dengan alasan itu tadi ya kan. Wah, jangan deh, jangan NATO gitu. Tapi nggak berani juga nggak setuju juga sebetulnya dengan Rusia, makanya dia nggak berani menentang nggak berani mendukung juga tuh Rusia kan dengan invasinya ke Ukraina sekarang. Alasan ini yang menariknya karena nggak suka sama Amerika atau nggak suka sama NATO gitu ya, atau antipati gitu ya, akhirnya mengabaikan bahwa sebetulnya invasi ini salah kan gitu ya. Itu kan seperti begini, logikanya kan begini, berarti logikanya begini, karena nggak suka sama dia masih A gitu ya, akhirnya B itu dibolehkan gitu, atau ya udah yang penting jangan A gitu kan gitu. Tapi kalau A yang melakukan nggak boleh. Jadi emang logikanya tuh nggak ini, nggak apa namanya, nggak apa ya, nggak konsisten. Nah itu dia, logikanya tidak konsisten gitu. Saya pernah ya, Twitter saya dulu banyak followernya. Saya pernah itu gini, waktu Israel menyerang apa namanya jalur Gaza ya tahun 2000 berapa? 2008 nih. Iya betul. 2008 Israel menyerang Gaza. Saya di Twitter saya berantem, saya tidak mendukung Israel apapun alasannya gitu ya. Karena gini, sekali lagi yang video kemarin sudah bilang apapun alasannya, ini abad 21, udah nggak bisa tuh nyerang begitu terus direct killing gitu, invasi itu udah nggak masuk di akal lah, udah nggak beradab gitu, ya kan? Mungkin sebelum tahun 1940 itu masih oke gitu ya, perebutan gitu ya, apa namanya? Jadi invasi, kalau kalah yang diinvasi dapat wilayahnya gitu ya. Tapi abad 21 udah nggak bisa begitu, kan begitu. Udah nggak masuk akal invasi begitu. Termasuk misalnya waktu Amerika nyerang Irak, George Bush Junior yang terakhir maksudnya ya, pertama kan kalah dia. Waktu saya juga menolak, nggak ada alasannya. Amerika nyerang Irak, menurunkan Saddam Hussein tuh nggak ada alasannya. Bahkan dengan alasan nuklir pun sampai sekarang kan belum ada, kan gitu. Tapi bukan berarti kita membolehkan atau tidak membenarkan atau tidak mendukung Ukraina gitu, atau ya membiarkan Rusia itu melakukan invasi sekarang. Karena salah ya salah kan begitu. Jadi harus pakai logika yang sama. Pakai logika yang sama. Bukan karena suka nggak suka. Bukan karena nggak suka atau nggak suka. Bukan dislike, bukan like or dislike. Kan gitu. Silakan aja, jangan suka sama NATO ya nggak apa-apa. Nggak suka sama Amerika juga nggak apa-apa. Pro China pun nggak apa-apa. Ya kan, pro Timur karena kita di Timur, ya nggak apa-apa. Tapi kan membiarkan atau memilih untuk diam
ketika ada negara besar menginvasi negara kecil itu kan nggak bener. Kenapa? Ya karena kebetulan bukan kita yang dijajah kan. Betul. Coba kalau kita yang dijajah, kan sama kita teriak juga. Kan begitu. Nah itu yang namanya konsistensi berpikir. Nah itu yang dua hal itu yang mau saya share di video ini. Pertama, kita harus berani memihak dan memihak sebagai negara besar. Pak Jokowi sering bilang kita negara besar, dan memang kita negara besar ya. Dari aspek wilayah dan dari aspek jumlah penduduk kita negara besar. Bahkan kita kita jadi anggota G20, ya kan. Nah, satu itu. Kedua, kita harus menolak yang namanya invasi negara besar ke negara kecil, apapun alasannya. Kecuali presiden yang negara kecil ini, dalam hal ini Ukraina gitu ya, itu melakukan genosida. Atau apa genosida itu bahasa Indonesianya? Atau pembunuhan lah terhadap diktator terhadap rakyatnya, itu boleh kita masuk lah, ya kan. Tapi selama itu nggak lakukan, nggak boleh dia diinvasi, apapun alasannya tadi. Apalagi Rusia kan berani karena dia merasa negara besar, dia merasa negara yang dengan tentara yang hebat. Bahkan kalau menurut itu ya, kalau Google aja lah, militer Rusia itu nomor 2 apa nomor 3 gitu. Nomor 1 Amerika secara militer ya. Nomor 2 itu Rusia kalau nggak salah. Nah itu karena dia tahu negara besar, dia invasi Ukraina, ya kan. Nah itu nggak boleh, kita harus lawan. Nah harusnya Pak Jokowi berani mengambil sikap lah. Kira-kira itu dua hal itu. Jadi oke lah, sekarang 1 Maret jam baru 56 menit 1 Maret nih, ya kan. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.